Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan belajar di tema 7 subtema 3 pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, pada pembelajaran 6 kita akan belajar bersama lagi pada muatan SBDP. Nah, pada tema karya seni, mozaik, dan aplikasi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai karya seni montase dan kolase. Sekarang kita akan belajar mengenai karya seni mozaik dan aplikasi. Nah, yang pertama, membuat karya mozaik itu kalian bisa menggunakan kertas warna-warni seperti pada gambar ini. Nah, ini merupakan contoh membuat karya mozaik. Nah, yang kedua, membuat karya aplikasi, kalian bisa menggunakan cara yang pertama, menyiapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, tentunya yang berwarna ya. Dan yang kedua, merancang gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, memotong kain menjadi bentuk tertentu, misalnya seperti bentuk daun, bunga, binatang, atau bentuk lainnya. Nah, yang keempat, menempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Nah, kalian bisa menempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi itu menggunakan kain. Nah, contohnya seperti ini. Ada tas, yaitu tas dari kain, terus ditempel menggunakan kain flanel yang berbentuk seperti kupu-kupu, burung hantu, ataupun pepohonan. Nah, ini contoh dari karya aplikasi. Nah, selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu merupakan inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Nah, yang terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama itu bisa terletak di awal atau di akhir sebuah paragraf. Nah, coba mari kita membaca bersama-sama mengenai paragraf atau teks bacaan dengan berjudul Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Di paragraf pertama, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europese Lager School atau YLS, sekolah dasar pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah lulus, ia bersekolah di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra yang saat ini telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun ia tak dapat tamat di sekolah karena sakit. Nah, dari paragraf pertama ini, temukan gagasan pokoknya. Nah, benar, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Nah, kita baca lagi di paragraf kedua. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi dan juga menulis. Tulisannya yang paling terkenal berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat tulisan ini, ia ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Perhimpunan India. Disinilah ia kemudian mulai mewujudkan cita-citanya untuk dapat memajukan kaum pribumi. Ia ingin bangsa Indonesia belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh ijazah pendidikan yang bergengsi.
Nah, itu merupakan bacaan dari paragraf kedua. Nah, mari kita tentukan gagasan pokok yang terdapat pada paragraf kedua ini ya. Oke, paragraf kedua ini gagasan pokoknya berupa Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi dan menulis. Nah, itu terletak pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Nah, di awal kata paragraf. Oke. Selanjutnya di paragraf ketiga pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Ia bergabung dan menjadi guru dalam sekolah binaan saudaranya. Di sini ia mempunyai pengalaman mengajar yang kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang akan ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah sekolah perguruan nasional taman siswa. Perguruan ini menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada bangsa Indonesia. Hal ini agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah Belanda sempat akan menutup sekolah ini pada 1 Oktober 1932. Namun, karena kegigihan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan haknya, sehingga rencana tersebut menjadi gagal. Nah, ini bacaan pada paragraf ketiga. Mari kita bersama-sama menentukan gagasan pokoknya. Oke, paragraf ketiga gagasan pokoknya adalah pengalaman Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Nah, paragraf terakhir, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Dimakamkan di Taman Wijaya Brata, makam untuk keluarga Taman Siswa. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karsa di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, ing ngarsa sung tuwake di depan memberi teladan. Nah, inilah yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, apa gagasan pokok pada paragraf keempat ini? Oke, tentunya paragraf keempat ini gagasan pokoknya adalah Ki Hajar membuat semboyan untuk Indonesia. Perlu diingat semboyannya itu Tut Wuri Handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tuwake. Di belakang memberi dorongan, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, di depan memberi teladan. Nah, tugas kalian yaitu membuat karya seni aplikasi dari kain perca atau kain yang sudah tidak dipakai lagi. Ya, dibuat sekreatif mungkin, bisa dibentuk seperti bunga, seperti binatang, seperti pepohonan atau yang lainnya. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran 6 ini kita sudah belajar bersama. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Dan sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.